Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Audrey Yasmin dengan NIM C1C020137 dari kelas R011. Di sini saya akan menjelaskan materi penyusunan anggaran bahan baku. Pendahuluan, dalam suatu perusahaan, bahan baku merupakan salah satu elemen yang paling penting karena bahan baku menjadi dasar berlangsungnya suatu produksi. Perusahaan harus selalu mempertimbangkan secara massa tentang berapa besarnya jumlah bahan baku yang harus ada sebelum memulai suatu kegiatan produksi. Oleh karena itu, perusahaan perlu melakukan pengendalian terhadap bahan baku maupun biaya yang ditimbulkan. Untuk menjaga kelancaran produksi, harus dipertimbangkan secara matang mengenai tersediaannya bahan baku agar dapat memenuhi keperluan produksi jangka pendek maupun jangka panjang. Adapun pokok bahasan yang pertama yaitu pengertian bahan baku, yang kedua tujuan penyusunan anggaran bahan baku, yang ketiga fungsi anggaran bahan baku, dan yang keempat penyusunan anggaran bahan baku. Untuk pokok bahasan yang pertama, pengertian bahan baku. Bahan baku merupakan bahan langsung atau direct material, yaitu bahan yang membentuk suatu kesatuan yang tak terpisahkan dari produk jadi. Bahan baku adalah bahan utama atau bahan pokok yang merupakan komponen utama dari suatu produk. Bahan baku biasanya mudah ditelusuri dalam suatu produk dan harganya relatif tinggi dibandingkan dengan bahan pembantu. Dalam proses produksi, bahan baku dikelompokkan menjadi dua bagian. Yang pertama, bahan baku langsung, yang merupakan bagian barang jadi yang dihasilkan. Biaya bahan baku merupakan biaya variabel bagi perusahaan karena berbanding lurus dengan barang jadi yang dihasilkan. Yang kedua, bahan baku tidak langsung, yang merupakan bahan baku yang ikut berperan dalam proses produksi, tetapi tidak secara langsung tampak pada barang jadi yang dihasilkan. Untuk pokok bahasan yang kedua, tujuan penyusunan anggaran bahan baku, dan dengan disusun anggaran bahan baku dapat diketahui kuantitas bahan baku dipakai maupun kuantitas bahan baku yang akan dibeli selama periode tertentu, sehingga dapat dijadikan pedoman dalam memakai dan membeli bahan baku. Yang B, dengan anggaran bahan baku dapat diketahui harga bahan baku sehingga dijadikan pedoman harga beli bahan baku. C, jumlah satuan uang bahan baku yang akan dibeli terdapat anggaran bahan baku sehingga dapat diketahui kas yang disediakan untuk membeli bahan baku. D, dalam penyusunan anggaran bahan baku terdapat biaya bahan baku dan biaya bahan baku merupakan salah satu unsur biaya pabrik, sehingga dapat menentukan besarnya biaya pabrik dan biaya produksi. E, secara keseluruhan dengan anggaran bahan baku dimaksudkan untuk menjaga kelancaran produksi. Yang ketiga ada fungsi anggaran bahan baku. Pertama, sebagai dasar untuk menyusun budget pembelian bahan mentah, jumlah satuan bahan mentah yang dibeli ditentukan oleh beberapa banyak satuan bahan mentah yang dibutuhkan dalam proses produksi. Yang kedua, sebagai dasar untuk menyusun anggaran biaya bahan mentah. Besarnya biaya bahan mentah ditentukan oleh berapa banyak satuan bahan mentah tersebut dibutuhkan untuk proses produksi. Dan yang ketiga, sebagai data informasi untuk menyusun anggaran kebutuhan bahan mentah. Yang keempat, penyusunan anggaran bahan baku. Yang pertama, biaya bahan baku standar per unit produk atau BBSP. Yang kedua, anggaran bahan baku pakai. Yang ketiga, anggaran sediaan bahan baku. Yang keempat, anggaran belian bahan baku. Dan yang kelima, anggaran kas keluar untuk beli bahan baku. Yang pertama, biaya bahan baku standar per unit adalah perkalian kuantitas standar bahan baku dan harga standar bahan baku dengan rumus BBSP sama dengan KSBBB kali HST. Selanjutnya ada kualitas standar bahan baku, adalah taksiran sejumlah unit bahan baku yang diperlukan untuk memproduksi satu unit produk tertentu. Penentuan KSBB dimulai dari penetapan spesifikasi produk atau ukuran, bentuk, warna, karakteristik pengolahan produk, dan mutunya. KSBB dapat ditentukan dengan menggunakan penyelidikan teknis dan analisis catatan masa lalu. Selanjutnya ada harga standar bahan baku, adalah taksiran harga per unit bahan baku. Harga standar ini pada umumnya ditentukan dari daftar harga pemasok, katalog, atau informasi yang sejenis dan informasi lain yang tersedia yang berhubungan dengan kemungkinan perubahan harga di masa yang akan datang.
Kedua, ada anggaran bahan baku dipakai. Anggaran bahan baku dipakai dapat disusun dalam satuan barang dan dalam satuan uang atau rupiah. Anggaran bahan baku dipakai yang disusun dalam rupiah atau satuan uang disebut anggaran biaya bahan baku. Sedangkan anggaran biaya bahan baku disusun berdasarkan anggaran bahan baku dipakai dalam unit atau satuan barang atau kuantitas standar bahan baku atau KST. Yang ketiga, anggaran sediaan bahan baku. Anggaran sediaan bahan baku awal periode akan datang merupakan sediaan bahan baku akhir periode sekarang. Jadi, untuk mengetahui sediaan bahan baku awal periode akan datang dapat diketahui dengan melihat laporan keuangan berupa neraca pada periode yang telah lalu. Dengan demikian, yang menjadi masalah adalah menentukan persediaan produk akhir di masa mendatang. Metode persediaan akhir untuk menentukan besarnya persediaan bahan baku akhir dapat digunakan rumus sebagai berikut. SBBX dalam rupiah sama dengan BBB dibagi TPSBB dikali 2 dikurang SBBA. Dengan keterangan SBBX adalah sediaan bahan baku akhir, BBB biaya bahan baku, SBBA sediaan bahan baku awal, dan TPSBB adalah tingkatan putaran sediaan bahan baku. Yang keempat, ada anggaran belian bahan baku. Untuk menyusun anggaran belian bahan baku, diperlukan data anggaran biaya bahan baku dan anggaran sediaan bahan baku. Dengan rumus sebagai berikut, belian bahan baku sama dengan sediaan bahan baku akhir, ditambah biaya bahan baku, dikurang sediaan bahan baku awal. Dan yang terakhir ada anggaran kas keluar untuk beli bahan baku. Bila beli bahan baku seluruhnya dibayar tunai, maka anggaran kas keluar untuk beli bahan baku sama dengan anggaran belian bahan baku. Sehingga tidak perlu lagi membuat anggaran kas keluar untuk beli bahan baku. Bila syarat beli bahan baku sebagian tunai dan sebagian lagi kredit, atau seluruhnya kredit, maka dibuat lagi anggaran kas keluar untuk beli bahan baku dan juga dibuat anggaran utang usaha. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.